welcome back again to my channel Divine Vivi Reading. How are you there? Hope you guys are doing great. Hari ini our deep reading is going to be our par couple, yaitu Park Min Young dan Park So Joon. Seperti yang sudah kakak janjikan ya. Sebenarnya udah lama banget pengen bacain couple ini, tapi baru kesempatannya sekarang ya, kayak moodnya gitu loh, feelingnya gitu loh. Seperti biasa, kita langsung go to the topic. Kakak udah shuffle kartunya lebih dahulu karena ini deep reading. Seperti biasa, yang di kiri wanitanya Park Min Young, yang di kanan Park So Joon. Kita bedah sama-sama dengan satu pertanyaan saja. How do they feel toward each other? Oke, Park Min Young ini kita background dulu sebentar. Park Min Young ini sudah berkarir dari tahun 2005. Sekarang dia di bawah asuhan, bukan asuhan sih, naungan Namo Actors, manajemennya ya, rumah produksinya Namo Actors. Kemudian dia ini seorang Pisces. Dia lahir tanggal 4 of March 1986, 4 Maret 1986, dengan numerologinya angka 4. Nah, kalau saya lihat ini tipikalnya orang Pisces ini kan, dia itu kan simbolnya kan water, tipikalnya sensitif dan very emotional. Jadi orangnya sangat perasa dan kalau merasakan sesuatu very deep gitu loh ya. Nah, tipikalnya lagi dari semua bintang ini, Pisces ini adalah bintang yang paling sensitif dari seluruh zodiak karena dia berada dalam naungan planet Neptunus. Planet Neptunus itu adalah planet, orangnya tuh demen berimajinasi, punya cita-cita atau dream big gitu loh. Kemudian tipikalnya juga orangnya sensitif dan sangat kreatif ya. Kemudian karena dia seorang Pisces, dia itu orangnya tipikalnya artistik, senang atas keindahan, dan karena digabung dengan angkanya numerologi angka 4, dia orangnya senang segala sesuatu yang serba berstruktur ya, terorganize, dan dia seorang hard worker. Itulah seorang Park Min Young. Kalau untuk Mas Sojon ini orang eksentrik. Dia seorang Sagittarius. Dia lahir tanggal 16 Desember 1988 dengan numerologi angka 9. Nah, karena seorang Sagittarius itu dia adalah tipikalnya orangnya ambisi, fire energy ya, energi api. Dia itu maskulin banget, orangnya ambisius ya, cocok jadi leader gitu loh. Apalagi dia di bawah dinaungi oleh planet apa tuh namanya, planetnya Saturnus deh kalau nggak salah. Jadi dia itu orangnya responsibility dan lumayan disiplin. Cuman walaupun seperti itu, orangnya lumayan eksentrik karena dia numerologinya angka 9. Angka 9 angkanya tuh orang yang paling asik ya, ibarat kata dibilang temennya banyak ya banyak, gampang bersosiali juga gampang, walaupun sedikit tertutup. Tapi kalau dia udah terbuka sama orang itu dia very very apa ya, very, very loving lah. Pokoknya temen yang sangat asik banget. Kemudian orangnya pasti boros nih, kalau numerologi yang kasih udah pasti orangnya pasti boros dan dia menyukai keindahan pastilah. Oke, now we go to our topics ya, numerologi. Nah, kalau dari perbintangan antara sorry, aku ulang ya. Kalau perbintangan antara Pisces dan Sagittarius, mereka ini sebenarnya opposite, tapi bisa menyatu karena bisa menjadi dream partner, karena bisa punya chemistry yang bagus jika saja komunikasi antara mereka ini harus terjaga, selalu harus stabil, harus sering dipupuk dan terjaga. Understandingnya tuh harus kuat karena yang satu nih, si Pisces ini orangnya tuh cinta perhatian. Dia tuh apa-apa pokoknya kalau lu suka sama gue, kalau sayang sama gue, lu harus all out sama gue. You must show your affection, you must show your feeling to me. Nggak bisa halfway, nggak mau si Pisces. Nah, Sagittarius orangnya tipikalnya lebih praktikal, lebih praktis, orangnya nggak, lebih simple. Ya, dia pokoknya nggak terlalu yang mendayu-dayu gitu ya. Orangnya tuh energi karena dia goal getter. Udahlah, yang penting kan bisa, misalnya kalau mereka pun berpacaran ya udahlah, yang penting kan lo pacar gue, udah that's enough ya, paling telepon tapi nggak terlalu intens. Tapi kalau si Pisces ini dia demand, dia craving for such attention from Sagittarius. Jadi dinamika relationshipnya ini mereka berdua, kalau mereka mau menjalani ini, kekuatannya tuh di bukan di mental emosional tapi di komunikasi, skill of komunikasi mereka tuh harus lancar. Terus lagi apalagi geng,
Nah, kalau secara numerologi itu sangat challenging. Dari zodiak mereka bisa pas, tapi dari numerologi very very challenging. Karena si angka 4 yang orangnya berstruktur terorganize, ibarat kata satu sama dengan satu tambah satu tambah dua, dua tambah dua sama empat, ibarat kata terorganize, very rapih gitu ya. Nah si angka 9 ini flamboyan. Flamboyan dalam kata easy going, ya udah jalan aja, ya udah santuy aja, ya udah ayo gitu loh. Nah jadi mesti ada balancing di antara kedua, kan dinamikanya tinggi banget kalau mereka menyatu, kalau mereka punya relationship. Okay, now let's go to our question. Seperti biasa aku suka meritil, tapi pertanyaan cuma satu ya, karena meritil itu biar kita tahu the core of the situation of their current situation right now. Jadi kakak tarik adalah getaran energi mereka pada saat ini ya. Mereka kan pernah terlibat dalam drama apa tuh, What's Wrong with Secretary Kim, itu tahun 2016. Terus banyak hal lah, mereka suka ada love gram gitu. Kakak juga tadi tuh tidak begitu ngikutin, tapi namanya kita mau baca di printing kan kita harus lihat BTS-nya, kita harus lihat interviewnya, kita harus lihat press conference-nya ya kan, dan kita juga harus nonton filmnya. Nah inilah yang terjadi saat ini, getaran energinya mereka ya very dynamic. Let's open, kita harus open mind ya di sini ya, baik fansnya Park Seo-joon atau Park Min-young, kita open mind. I'm just reading the energy at this current moment. Okay, let's start from the ladies. Ladies first, on the left. On the left, okay, Mbak Min-young, how you feel toward Park Seo-joon? You see, kartu dia di sini ya. Dia King of Cups, Five of Cups, lanjut dengan Nine of Cups. Mixed feeling. Jadi gini loh, kalau rasa aku suka sama Park Seo-joon, Cupsnya keluar, King lagi. Aku suka. Kalau mau dibilang punya rasa khusus spesial, yes. Tetapi di sini dia ada kesedihan, dimana mungkin at this very moment saya tidak bisa membanjakan rasa itu menjadi sesuatu yang lebih real. Ya, meskipun Nine of Cups ada di sini. Nine of Cups itu adalah suatu rasa yang berkembang tapi nggak fast. Jadi gitu loh. Mungkin kayak Waiting Tresno, atau mungkin karena mereka sering bekerja sama, terus terlibat dalam, sering bertemu, terus sering ketemu di acara-acara event apa gimana. Di sini bertumbuhlah perasaan itu bagi seorang Min-young. Nah, aku minta clarifier dong. Well, kamu kan sudah suka nih sama si yang sisi kanan. Clarifier dengan Magician. Kalau Min-young, dia berasa gini, if only saya boleh mengembangkan perasaan ini tanpa ada rasa ragu di hati saya. Karena gini, di sebelahnya ada Five of Cups. Five of Cups itu kayak sesuatu apa ya, say, kalau gue bilang, dia itu ada kesedihan, dia bersyukur juga, sesama apa sih, bisa terkoneksi atau bisa punya relasi dan sama Park Seo-joon. Tapi again, whatever it is, karir saya harus nomor satu dulu. Ace of Pentacle. Kita kan, saya sedang membangun image saya di dunia entertainer di Korea Selatan, dan saya harus mempertahankan image saya itu. Dan kalau saya mengembangkan perasaan yang terlalu, ibarat kata, mengikuti perasaan saya, apakah itu bagus buat my career lagi? Susah sih kalau orang selebriti sih ya. Nah, kemudian padahal kamu ada Nine of Cups loh Mbak Yu ya. Nine of Cups itu kan ibarat kata kamu senang, ibarat kata bergaul sama dia, kamu senang, bercoworker sama dia, kamu senang, beradu akting sama dia, kamu menikmati masa-masa syuting kamu ya kan, seperti itu. Tapi kenapa ada the devil di bawah ini? Masalahnya bukan apa-apa, Jack. The Devil-nya ini Major Arcana ya. The Devil itu adalah kartu yang paling saya kayak warning ya. Kalau mendingan saya baca The Dead dibanding The Devil. Kalau The Dead ya, kalau di dalam tarot itu ibarat kata transformation, perubahan besar-besaran yang harus seseorang jalani. Tapi kalau The Devil itu dia seperti kayak punya kemelekatan, atau kayak punya apa ya, sesuatu hal yang mungkin negatif di dalam pikirannya yang harus dia ganti jadi hal yang positif. Begini,
nanti kalau misalnya gue terlalu mengembangkan rasa gue sama Park Seo Joon, nanti ibarat kata apakah ini bagus buat karir saya, apakah ini bagus buat mental emosional saya. Ya suka sih suka, saya nggak deny itu. Ini perempuannya masih bermain di rasa dan emosi jiwa dan mental emosionalnya dia. Dia belum belum ibarat kata ada sesuatu yang dia pikirkan masak-masak daripada dia ibarat gini, gue mau ngapain sih gue ngasih hati gue sepenuhnya dulu sama seseorang Sojun ya, sedangkan kita nggak tahu nih seperti apa nanti what will happen, sedangkan sekarang aja kita lagi mati-matian mempertahankan karir saya, ibarat kata mempertahankan kontrak-kontrak saya, ibarat kata atau saya lagi mati-matian untuk dapat project lagi, ibarat kata. Jadi kayaknya ntar dulu deh untuk urusan itu, bukannya dia nggak mau berrelationship sama seseorang ya, cuman apa ya, ibarat kata momentumnya tuh belum nemu gitu untuk seorang Minyonga ya. Kenapa saya bisa bilang ada momentum yang belum nemu? Ada kartu Temperance bottom of the deck-nya nih ya Nana. The Temperance itu timbang rasa, masih mikir-mikir ya. The Temperance itu timbang rasa, ada konflik tersendiri, dia merasa belum stabil ya. Jika dia harus apa sih saya instability, kalau dia harus ya udah deh gue memanjakan perasaan gue deh, gue tembak lah dia atau bagaimana. Jadi Minyonganya yang conflicted. Jadi bukan, jadi memang dari setiap orang itu kan punya pilihan ya. Kalau kamu mau further, you go further, monggo. Kalau kamu mau nahan, monggo. Tapi Minyonga lebih milih untuk memikirkan hal-hal yang lebih besar daripada urusan relationship sama partner sama seorang lelaki lah, kayak gitu loh kalau gue bilang bahasanya ya. Nah, terus gue balik lagi. Oke, saya ngerti your situation Mbak Yu ya. Terlepas dari itu, apalagi sih yang kau lihat dari seorang Sojun? Gini loh, dia very young. He is younger than me. Kelihatan di sini. Apakah dia cukup mature buat saya dalam hal untuk urusan mind ya? Apakah bisa like minded? Bisa sama-sama sevisi dengan apa yang gue mau? Iya, ceweknya ya. Terus apa lagi Mbak Yonga? Terus dia lihat lagi, walaupun gue lihat dia udah sukses gitu loh. Gue lihat dia udah lumayan apa namanya? Secara karir lumayan diakui ya sama dunia Korea Selatan ya, dalam dunia entertainment sana. Kemudian juga dari background keluarga yang sangat bagus. Ibarat kata kalau dia berumah tangga, ini lelaki ini punya kualitas bisa jadi bapak rumah tangga yang baik karena background keluarganya bagus. Oke, itu yang saya lihat ya. Nah, lanjut. Ini Mbak Yonga. Stop dulu di sini ya Mbak Yonga. Jadi Mbak Yonga, jadi kamu masih juggling, dia tuh masih juggling antara karirnya dia atau memanjakan perasaan dia, dan masih banyak keraguan-raguan, konflik batin dari dirinya sendiri. Karena dia juga tidak mau kehilangan karirnya, kehilangan image-nya. Dia juga masih pengen there are so many things that she wants to achieve ya, daripada dia memanjakan urusan percintaan untuk dirinya sendiri saat ini. Ya, momentumnya tuh belum nemu sama Sojun gitu loh. Nanti kita kocok pakai kartu yes or no-nya nanti. Tapi sekarang kita jawaban dulu the allure of their energy. Lanjut, sekarang kita lari ke si Om senang dikit Om, namanya Om Park Seo Joon. Dia lahir tanggal 16 Desember tahun 1988. Dia sangat Sagittarius sekali si Om ini ya. Mas Seo Joon, gimana nih perasaan dirimu sama si Mbak Yong di sebelahmu ini, namanya Park Min Young kan. Nah, dia energinya keren sih ya kalau kata saya ya. Dia orangnya let it flow ya. Dia tuh where the wind blows, bukan tipe orang yang nahan-nahan sebenarnya si Park Seo Joon. Nah, dia itu the green man. Kalau di kartu tarot tradisional ini namanya the fool. Oke. The green man not clarify. The green man, page of cups, knight of wand. Naksir juga, oke? Tapi saat ini gue mau bebasin hati gue. Ya, aku mau freedom with my life, with myself ya. Walaupun dan juga hubungan saya sama Min Young, biarkanlah itu mengalir secara naturally ya. Meskipun page of cups gue punya rasa sama dia, page of cups itu adalah seseorang yang membawakan cangkir cintanya ya. Dan gue alangkah, dan ada knight of wand, gila ya. Knight of wand ini kalau bisa saya ambil, kalau gue bisa langsung nyerobot, kalau bisa gue mengungkapkan sih gue mengungkapkan ya. Tetapi tar dulu ya, kalau gue bisa mengungkapkan kepada Min Young dengan sangat gampang, if it's very easy for me to say to her that I do like her, I just jump to this. But hang on,
Ada beberapa pemikiran lagi dari seorang Park Seo Joon. Di sini, the full clarified by the Ten of Cups. Gue hanya ingin gue bahagia. Pertama gue harus bahagia dulu in order to make other people happy. Kalau gue misalnya gue sama dia, perasaan gue sama dia, gue bahagia, ibarat kata gue sayang sama dia, gue care sama dia, karena Ten of Cups keluar. Ten of Cups itu kebahagiaan, ya, kebahagiaan. Kemudian apa sih kalau gak kebahagiaan, kesenangan, harmonis. Nah, gue merasa harmonize sama dia, chemistry gue tuh ada banget sama dia, gue nggak bisa deny that feeling. Dan Page of Cups clarifier by Ace of Cups, geng, dia pengen tawarkan cintanya sama Min Young. Nah, ini Ace of Cups clarified by Page of Cups. Dia mau banget, dia ngomong, dia tawarkan hal itu kepada Min Young. Karena apa? Bahkan dia pengen unjukin betapa Min Young itu adalah empress, orang queen. Ya, karakternya seorang Min Young itu mungkin bagi seorang Seo Joon, Min Young adalah his ideal lady, ya, karena keluar kartu The Earth Mother. The Earth Mother adalah mungkin karena Min Young juga lebih dewasa dari Park Seo Joon, ada karakter Min Young yang ngomong si Park Seo Joon, yang sangat dihargai dan sangat disukai sama si Park Seo Joon tersebut. Knight of Wands adalah seorang laki-laki yang siap menembakkan passionnya dia gitu loh. Kalau dari ini udah positif nih dari lelakinya, tidak ada kartu yang sedikit pun negatif. Tapi tunggu dulu, bottom of the decknya dia sama Min Young. Kalau Min Young kan Temperance, tapi ada the Devil di sini. Dan si Seo Joon juga punya the Devil. Devil tuh pikiran, konflik, negativitas. Bener nggak sih gue harus memulai? Bener nggak sih gue harus gini loh? Dia nunggu momen. Kalau ini lelaki, dia melihat ke sini, si just nunggu momen, tapi dengan cool, dengan santuy, dengan ya udah lihat aja nanti pergerakannya kemana. Dia nggak akan forcing this man, ya, karena dia juga tahu semua itu harus berjalan secara naturali, bukan di forcing sama fans, di forcing sama shipper, di forcing sama cocokcologi. Itu tergantung suasana hati masing-masing. Kalau memang ada momennya, dia akan masuk ke Min Young. Nah, sekarang gue kupas lagi pakai kartu reminya. Gue jelas ya penjelasan aku ya, nggak pakai musik sekarang biar mudeng. Nah, sekarang saya tanya lagi, oke, Master Seo Joon, apa lagi sih yang kau rasakan? How do you feel toward Min Young? Nih ya, dia bilang lagi kartu Two of Love. Kalau kamu lihat Two of Love, ini Two of Cups di kartu tarot, rasa sayang, rasa cinta, married, proposal, attraction. Dia mau berkomitmen relationship sama Min Young jika the lady is open the door for him wholeheartedly. Meskipun dia masih melihat ada 4 Four of Cups, meskipun dia lihat saat ini hilalnya tuh belum kelihatan, meskipun dia lihat saat ini masih Four of Cup. Jadi ibarat kata, aku ditolak nggak ya nanti? Kayaknya stagnan deh. Apa nanti Min Young udah punya pacar lain? Masih ada, karena di sini kan masih kayak menutup diri. Ibarat kata kayak ngintip-ngintip tapi nutup lagi gitu loh, yang di kiri ini. Paham ya maksud aku ya? Nah, jadi dia merasa stagnan. Bagaimana gue mau offering dia cawan cinta gue, cawan cinta, gengs, kalau dianya masih begitu? Gimana gue mau naruh di tekonya dia, di gelasnya dia, wong dianya aja masih kayak worry atau freak out atau takut gitu loh. Paham ya geng maksud saya? Lanjut ke bawah lagi, cus. Oke. Min Young, sekarang kan udah kelihatan nih getaran energinya. Nah, terus sampean ini Mbak Yu, kamu maunya gimana sih? Apa yang kamu cari dari hidup, dari apa sih yang keworian kamu itu dari seorang, ini kita kasih dulu ya, dari Mas Seo Joon tuh apa? Gini loh, kita udah lihat gini, ini kartunya Ace of Wajik. Ace of Wajik itu gini loh, emang sih kelihatannya keren ya kalau misalnya gue sama dia, bagus banget lah gue sama dia ya, tetapi gitu loh, tetapi udah lihat aja dulu situasinya nanti, biarkan unfolding by himself. Jadi ibarat kata gue kalau lihat kayak begini, ini akan ibarat kata sesuatu yang kelihatannya menarik ya, sesuatu yang menarik ya kan, untuk gue apa ya, untuk gue continuein bersama dia. Gini loh, kalau gue memulai,
kelihatannya kalau gue sama Sojun sangat menarik, tapi apakah ini cukup ketertarikan kita untuk apakah cukup rasa ketertarikan saya ini ya untuk menjadikan kita tuh punya connection yang lebih dalam? Ini masih ragu-ragu ya. Jadi antara dinamikanya tuh gini loh mbak, kayak back and forth, mau enggak, entar mau entar enggak, entar mau entar enggak. Ini Mbak Minyonga begini orangnya nih, karena dia bener-bener kuat di mental emo dia tuh gitu loh. If you want to win my heart ya, kamu harus bisa meyakinkan saya, gue harus bisa yakin sama lo gitu loh. Pergerakan lo seperti apa, action kamu seperti apa, kegigihan kamu seperti apa ya. Selama itu saya belum merasakan dari kamu, gue nggak mau. Ya udah, bedain dulu begini relationship kita baik-baik, yang penting kita teman kan, yang penting kita kan friend gitu. Nah ya, nah keluar lagi nih dari Mbak Miono, nggak emang yang nahan nih. Kemudian ada keluar lagi nih kartu detach. Detach itu kemelekatan. Jadi kalau di mana sih tarot tradisional ini namanya the justice ya. Dia gini loh, dia nggak mau apa, dia belajar dari relationship sebelumnya. Kalau berhubungan sama aktor itu lebih banyak nggak enaknya dibanding enaknya. Apalagi kalau ada terjadi sesuatu hal yang misalnya kayak putus atau kayak gimana, dia nggak mau lagi terlibat dalam situasi-situasi seperti itu. Ibarat kata, aduh gue capek deh kalau gue harus, ibarat kata kalau misalnya gue berpacaran lagi sama aktor tapi pondasinya nggak kokoh gitu ya, terus nanti gue putus lagi ya, males gitu loh. Gue nggak mau. Jadi itu dia masih terbawa-bawa sama mungkin her past ya, her past situation gitu loh. Ibarat kata ribet banget gitu loh. Gue juga nggak mau yang asal saat kali ini gue fokus aja on my career. Nah di sini padahal kartunya sama si kartu, kan karena gue penasaran ya, gue minta kartu romansa cardnya dong, romance oracle card, romance oracle card, sorry bukan oracle, romance oracle card. Nah gue nanya lagi geng, ini paling enak bacanya, alurnya paling enak banget nih karena sudah tahu getarannya udah cet gitu loh. Cuman karena mereka dinamikanya sebenarnya nih diminta sama si kartunya, free yourself mbak, free yourself. Jadi gini loh, it's time to take back control of your life. Aku nggak tahu ya, di belakang seorang Minyonga ini ada manajernya kah, ada keluarganya kah, mungkin yang ibarat kata memberi masukan kepada Minyonga untuk fokus on her career. Karena kan di sini kata-katanya dibilang free yourself, jadi dia harus buat decision sesuai apa yang dia mau, bukan sesuai apa yang orang-orang yang ngebisikin di belakangnya dia. Kemudian ada lagi kartu very soon. Very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. Bahkan kartu romance oracle-nya ngomong, lu maunya apa Yonga? What do you want? Lu mau relationship atau lu mau karir atau lu mau dua-duanya? Tapi lu kalau lu mau sesuatu, speak out loud to the universe exactly what you want. Jangan lu bimbang, entar mau, entar kagak, entar mau, entar kagak. Ini yang ada di kartu si romance oracle card-nya. Terus apa yang kau lihat, energi apa sih yang kau miliki untuk seorang Sojun? Bagi gue Sojun tuh light mentari bos. He is shining like a sunshine in my window. Dia very attractive, very shining, very loving. Vibe-nya juga enak ke gue merasa nyaman, gue merasa tentrem sama dia. Dia mengasihi Sojun on her way ya, by her way, by her terms gitu loh. Dia suka sama Sojun, dia mengasihi Sojun, dia appreciate Sojun ya, because Sojun is like her sunshine. Tapi ini saja kan tidak cukup baby untuk membuat untuk relationship yang untuk memiliki relationship atau fondasi relationship yang solid. Karena apa? Pada saat ini ya, yang dia lihat adalah gini. Nih, soal Minyonga ya. Dia melihat Sojun is her people, her friend and her coworker, her colleagues. Ibaratnya teman bekerjanya dia, fellow aktor juga, yang memang benar-benar sevibrasi sama dia, ya, yang chemistry-nya ada, asik orangnya, asal boy, lalalala. Dan juga tetapi ada sesuatu yang dia merasa mungkin he is not the one for me. Ini ada di benaknya seorang Minyonga. Karena ada kartu loss, even dan loss. Mungkin walaupun dia my friends, my coworker, my fellow actors, maybe he is not the one for me yet. Ini ada di benaknya si siapa namanya? Apa sih bos, si Mbak Minyonga ya. Kenapa kita kupas lagi? Nah, kenapa begitu? Padahal di hatinya Mbak Minyonga nih, jadi kayak tarik ulur gitu loh, kayak antara logika
Dan hati itu tarik menarik, gimana sih Mbak, kayak antara kadang-kadang memanjakan logikanya, kadang-kadang ntar hatinya. Nah nih, padahal di hati dia terdalam ini loh Mbak, heart of the key, heart with a key. Padahal dia mau loh welcoming love, meeting the one, open your heart, tuh kan. Jadi gitu loh, sebenarnya dia mau punya pasangan lagi, dia mau. Jadi gini, kepotong video yang tadi. Jadi gini, saya ulang ya. Bottom of her heart adalah heart with a key. Dia tuh pengen banget punya a new love in her life ya. Dia pengen meeting her soulmate. Kalau bisa dia maunya meeting her soulmate ya. Tapi di sini dia tuh pengen buka hatinya, tapi dia merasa kalau sama Sojun kayaknya udah kelewat deh tuh kereta, apa bukan kereta, kapalnya Sojun udah melewati gue deh. Mungkin bukan dia deh, melo lagi, gloomy lagi, tring lagi, gitu loh. Nah, kenapa sih begitu, Mbak? Ibarat kata gini loh, kalau kita ibarat kan setiap orang punya idealnya masing-masing. Mungkin seorang Minyonga punya idealnya masing-masing, punya kayak standar lah, ideal man, ideal standar. Tapi kan kalau perfect itu kan nggak ada ya. Perfect itu kan hanya Tuhan. Perfect, tidak ada perfect man, itu tidak ada. Kita juga tidak ada perfect lady, juga tidak ada. Nah, hanya saja kan ini kan internalnya dia ya. Dia kan sedang memilih, ibarat kata sedang memilah-milih mana yang tepat buat gue juga. Dia juga masih terima omongan juga dari belakangnya dia, ibarat dari manajernya dia atau dari keluarganya dia. Ada influensinya juga kalau saya lihat di sini ya. Nah, terus di sini dia ada truth to be told, tapi kebalik. Nah, ini angka 14. Tunggu, saya baca dulu sana, saya tidak apa. Truth to be told, tapi kebalik. Jadi dia kayak tidak mengungkapkan isi hatinya sejujurnya kepada dirinya sendiri. Tunggu ya, saya lihat dulu, kan nggak apa. Kan kartu baru, geng. Nah, nih, truth to be told, dia tuh nggak honest, bahkan sama dirinya sendiri. Dia kayak gini loh, misalnya gini, kata hatinya udah ngomong, udah deh Minyonga, lu lanjut aja terus, coba lu deketin deh, lu kasih peluang deh sama Mr. Sojun. Tapi dia nggak mau lihat itu, dia mendinai, dia tuh nggak jujur sama hatinya sendiri ya. Itu yang terjadi sama seorang Minyong, masih banyak ketakutannya ya kan. Terusnya denial sih padahal gue belum baca loh nih sekarang udah ya. Look for sign of denial, tuh kan. This can also pertain to others being misleading or withholding or acting from hidden agenda. Now is the time to say no to dishonesty in all form. Ask for the truth. Nih, jadi ibarat kata kalau saya lihat dari energinya Mbak Yonga ini, sometimes her logic and her heart itu tidak get along, gitu loh. Sometimes, gak tiap hari, bukan gak every time. Nah, di sini kalau dia memang udah punya rasa seperti ini, kenapa dia nggak coba buka hatinya dulu sedikit demi sedikit? Jangan terus bermain di opini masyarakat, opini masyarakat. Kebahagiaan kita kan kebahagiaan kita sendiri ya, gitu loh. Bukan depend on other people judgment. Jadi bagaimana ceritanya kalau dianya masih denial begini? Dia suka mendinai perasaan, enggak lah, aku sama dia cuma teman, enggak lah, kita kan chemistry-nya kan ini, enggak apa-apa lah, ini kan cuma buat fun doang, flirting biasalah kayak gitu di dalam film. Jadi bukan sesuatu yang apa ya, saya bagi itu dia melihat fondasinya tuh belum kokoh sama Pak Sojun ini. Untuk romansa tuh dia belum lihat, jadi dia masih berkutat dalam dirinya sendiri, gitu ceritanya. Nah kemudian lanjut di sini, padahal dia disuruh tuh kan, disuruh free yourself. Saya nggak ngerti ya background Mbak Yonga ini apa ya, dari keluarga seperti apa, kemudian di circle-nya dia seperti apa, karena dia banyak mendengarkan pendapat orang lain yang akhirnya dia terinfluensi, dia terpengaruh, dan itu kadang-kadang suka ibarat kata masuk ke alam bawah sadarnya dia dan menjadikan dia gini loh. Jadi apa yang orang omongin, jadi dia jadi membuat jadi berpengaruh sama setiap pilihan hidup yang diambil. Apa yang people omongin, mungkin her manager, her family, itu menjadi apa sih nilai-nilai. Lanjut ya. Jadi apa yang her circle masukkan input ke dia, itu menjadi tolak ukur cara pandang dia dalam mengambil keputusan hidupnya. Tadi keputus lagi videonya. Nah,
Di sini bener-bener si Mbak Minyong ini harus men-training herself untuk lebih yakin sama diri sendiri dan percaya dengan her intuition, karena her happiness depend on her, not depend on suara-suara di belakang itu. Gitu loh sayang, maksudku, paham ya? Di sini bener-bener dibilang free yourself, Mbak. If you want to achieve your happiness, kamu harus let your heart flow, bukan let your heart under denial and under your kontrol yang belum tentu notabene itu benar untuk kebaikan dan kebahagiaanmu. Itu oke, paham ya gengs? Lanjut. Now kita dengar dengan cerita-ceritanya si Mbak Minyonga dengan konfliknya dia dengan segala all her denial and her worry and all her conflict. Nah sekarang kita lanjut ke mas bronya. Oke, Sojun, kamu ngelihat Park Minyong gimana sih? Ya, I care about her deeply. Lihat ya, singa sama kupu-kupu. I care about her deeply. She's very loving person. Yeah, and I like being around her. I'm happy to be with her. I'm happy being around her. Energinya sangat enak banget ketika sangat very positif ketika sangat bersama, very loving, very lucu gitu loh. Sering-sering tertawa bersama, flirting. Ini dia sangat menyukai. Ya, aku care. I care about her deeply. Oke? Tapi saat ini sepertinya I only able to just breathe. Ibarat kata just breathe tuh gini, ya udah nikmatilah siklusnya saat ini sama Yonga tuh, ya udah nikmatin aja jalannya seperti ini dulu, ya nikmatin dulu. Apapun status hubungan kita, ibarat kata ya temen, ya best friend, ya fellow coworker, nggak masalah. Just breathe. I enjoy every moment. Jadi dia tipikalnya I live at the moment nih, tipikalnya si Sojun. Ya udah mau ya nikmatin aja dulu begini, ya udah begini keadaan masih kayak begini kok keadaannya, mau ngapain, mau nano. Nah lanjut lagi ya. Terus apa lagi mas? Aku nanya pakai romance oracle card. Romance oracle card, oracle card. Di sini dilihat calling your soulmate. Di sini dibilang your prayer, your affirmation and visualization help bring you together. Jadi gini, Mas Bro, if kamu yakin dia adalah cewek yang tepat untuk kamu seperti yang kamu udah bilang di atas kartu tarot ini, ya, yang kamu bilang dia adalah seperti queen buat kamu dan betapa kamu sangat berpassion, punya rasa hasrat yang kuat sama dia untuk ibarat kata untuk memberikan cawan cintamu, ya udah minta deh sama universe, minta bantuan sama universe, ibarat kata calling, berdoalah, berafirmasilah, bervisualisasilah kalau emang dia adalah the one for you. Karena pada dasarnya Mas Bro, ya jika kamu merasa dia memang adalah the one for you, it is safe for you to love. If you feel that Minyonga ini adalah memang you deserve her in such a way, you deserve her in any level, ya, it is safe for you to love. Ya, open your heart juga to give and receive the highest energy of all. Jadi diminta sama semestanya. Sekarang kan yang udah kelihatan love gedenya kan di kanan, ya kan? Nah, kalau love gede di kanan ini ibarat kata lu mau sama yang di kiri, udah lu dari sekarang minta sama Gusti Allah, minta sama Tuhan, minta sama semesta, afirmasi. Ya, supaya yang ini kebuka pagernya gitu loh, gengs, ya. Terus apalagi yang kau lihat dari seorang Minyonga? Dia bilang ini, goddess of the moon. For me, she is like a goddess. I told you, empress, dia bilang kayak queen. For me, she's a goddess of the moon. Dia adalah goddess buat gue. Tapi dia seorang itu sangat very sensitive, sangat perasa, kemudian halus gitu loh. Which is aku tuh juga harus menjaga perasaan dia. Gue nggak bisa hantem kromo, gue juga harus lihat situasi, ya. Dan saya tidak mau kehilangan relation sama dia. Kenapa dia nggak mau kehilangan relation sama? Relation bukan berarti harus pacaran ya, bisa pertemanan, bisa coworker, bisa fellow actor, bisa persahabatan, ya. Karena mereka bener-bener kalau digabungkan mereka dream team loh. Ini orang nih kalau misal bergabung nih, mereka bener-bener great chemistry-nya tuh out of the charts, keren banget gitu loh. Dream team gitu ya, tim yang keren banget. Nah, kemudian di sini I don't want to lose her in such a way just because
kita terlalu mendewa-dewakan perasaan. Wah, aku suka kamu, aku cinta kamu, aku senang sama kamu, ayo kita pacaran. Itu nggak as a piece of cake, not as a piece of cake like that for me to her. Gue nggak bisa kayak begitu. Ini kata si mas bronya ya. Karena apa? She is my people, ya, new supportive connection. Gue perlu supportnya dia juga dong, ya. Gue perlu orang-orang yang vibe-nya sama gue, yang sefrekuensi sama gue, yang vibrasinya nyaman sama gue. Ya, I need, ya, dia sudah a part of those things. Dia sudah a part of my circle, gitu, yang memang gue hargai, yang gue appreciate dan gue care deeply. Oke, paham ya gengsi ya. Kemudian, jadi biarkan aja status quo seperti ini, biarkan aja kondisinya dulu saat ini, gak usah dipaksain. Ngapain? Nih kalau bahasa kita nih geng, gak usah dipaksain kondisinya, udah biarin aja dulu, ntar lihat aja nanti kalau emang jodoh nggak kemana. Nah gitu tuh kalau bahasanya ya, paham ya guys ya. Karena apa? Di sini kalau dia bisa, kalau si masnya bisa ungkapin isi hatinya, atau bisa ibarat kata if ya, kasih tanya mas, dulu maunya apa sih mas? Nih ya, kalau gue bisa ya, gue tuh bener-bener unconditionally loving dan falling in love to her. Nah lo, unconditionally loving, giving and receiving affection, falling in love to her. Jadi kalau dia kasih, dia kan sayang nih sama sebelah kiri ya. Kalau sebelah kirinya juga nyambut, dia dibalas lagi sama dia. Pokoknya dia punya rasa itu untuk Minyong, Minyonga, Minyong ya. Dia memang sayang, memang dia cinta guys. Dia memang cinta, falling in love guys. Mau ngomong apa guys ya? Walaupun memang ibarat kata we don't know whether they are dating or not. Nanti kita cek pakai kartu angel, are they dating or not ya. Karena nah, terus ketiga lagi, karena apa? The fate, takdir. Tapi masih kebalik, belum begini. Maksudnya kan begini nih, berdiri gini, ini kebalik, begini kebalik tuh. The fate-nya kebalik. Karena takdir gimana ya, ibarat kata kadang-kadang kita ketemu sama soul family kita ketemu sama seseorang yang kita sayang sama dia, kita care sama dia, kita peduli sama dia, ibarat kata kita merasa cocok sama dia, tetapi momentumnya tuh belum keluar, momentumnya tuh belum kelihatan untuk bersama dalam tanda kutip romance gitu loh. Karena banyak hal-hal yang mesti di-upgrade baik dalam dirinya Minyonga. Lanjut ya, kepotong lagi videonya. Kenapa ini jadinya memori cardnya udah penuh lagi. Oke, jadi the fate-nya terbalik, Bear. The fate terbalik itu gini, destiny terbalik, bukan destiny mereka. Jadi saat ini momennya tuh destiny mereka tuh belum begini, belum balik begini. Jadi di sini diminta keyakinannya si Mas Bro-nya ini. Mas Bro, jika kau yakin she's the one for you, ya udah mulai sekarang Mas Bro ubah cara pikirnya, minta sama Tuhan, fokus gitu loh, fokus minta. Kalau memang gini loh, kalau kita kan, kalau doa di kita kan ini, kalau memang dia jodohku dekatkan, kayak gitulah pokoknya begitu. Karena di sini memang kalau saya lihat ya, udah ketemu seseorang yang pas, tetapi belum bisa blend, belum bisa menyatu dalam tanda kutip romansa gitu loh. Nah, karena memang kan kalau misalnya dua gitu loh, di sini mungkin 80 apa 90% ready. Tapi kalau di sini masih juggling, nggak bisa nemu saya getaran energinya. Karena baru bisa selaras kalau sama-sama begini. Kalau harus selaras, dia harus harmonize. Otherwise terjadi penolakan terus di sebelah kiri gitu. Even though di sini udah akan membawa bongkahan cinta yang besar. Dia bongkahan keyakinan cinta yang besar lah gitu loh. Bongkahan keyakinan cinta yang besar buat Minyonga. Tapi di sini kan masih juggling. Masih banyak interkonfliknya dia. Gitu loh. Jadi makanya dibilang sama semestanya, udah kamu doa, kamu minta sama Tuhan, sama semesta alam lah, sama universe gitu loh. Jika kamu pengen dia dalam hidupmu, ya mungkin minta, ya berdoa supaya dimudahkan jalannya, supaya the fate-nya ini ya bisa berubah menjadi benar-benar your takdir, your destiny. Gak usah, dan di situ diperlukan keyakinan kamu, begitu loh, dari seorang si Sojon. Tapi karena Sojonnya masih muda kali ya mbak ya, jadi dia masih bilang udahlah biarin aja dulu status quo, biarin aja dulu anteng begini, anteng dulu kayak gitu kan menurut Sojon. Nah ini getaran energinya si Sojon kepada Minyonga. Next, okay guys, now we are going, before kita continue to dating ya, dating card, cuma pengen tahu mereka pernah dating atau sedang dating.
atau pernah dating ya, karena mereka kan udah lama juga filmnya ya, anything can happen gitu loh. Kita coba dulu pakai kartu love note mereka dari semesta. Ini udah kerekam belum ya? Oke, udah kerekam. Oke, jadi kita mau coba dulu pakai love note oracle-nya dia, pesan-pesan semesta untuk seorang Park Min Young dan Park Seo Joon. Masing-masing keluar kartunya satu-satu. Kita shuffle dulu ya kartunya biar energinya pas gitu loh gengs, karena ini penting karena kartu ini mengandung efek healing, bukan mengandung sih, membawa efek healing ya. Kita coba dulu pakai kartunya si Min Young love note oracle-nya dari semesta. Apa sih, apa namanya kartu kuning ini? Dia memang bahasanya puitis tapi ada maksud dan tujuan tertentu. Jadi untuk seorang Min Young dalam menghadapi situasinya ini kepada Park Seo Joon ya. Min Young, apa sih untuk seorang Min Young? Kita ambil secara ini aja, random untuk Min Young ya, untuk her love journey pada seorang Seo Joon. Disillusion atau delusion and fantasize come to an end. You finally reveal the true nature of a person that you hope was truly good for you. Nah lo, ilusi dan fantasi sudah berakhir. Akhirnya kamu bisa mengungkapkan sifat asli dari seseorang yang kamu anggap orang itu bagus buat kamu, yang kamu harap renah. Nah lo, coba kita tanya lagi. Apa maksud ya geng? Apa mereka pernah dating jangan-jangan? Oke, diam-diam tanpa sepengetahuan dunia persilatan. Kemudian coba lagi, bagaimana dengan Park Seo Joon? Park Seo Joon, bagaimana Park Seo Joon? How you feel toward Min Young? Love note oracle seorang untuk seorang Park Seo Joon semesta please. Seo Joon dalam menghadapi seorang Park Min Young. Apa sih? Kayaknya udah pernah dating diam-diam kau geng. Nah tuh, the relationship is influenced by external forces. Do not make a hasty decision based on story conveyed to you as a gossip. Be patient and take time to sort out confusing or contradictory information. Ini jangan-jangan manusia ini pernah dating. Masa gini ya, relationship ini terpengaruhi oleh kekuatan-kekuatan eksternal dari luar. Jangan mengambil keputusan yang sembrono hanya berdasarkan gosip-gosip yang kamu dengar ya. Cobalah kau telaah, kamu bersabar dan kamu telaah dulu pelan-pelan ya. Jangan sampai kamu terjebak dalam hal-hal yang memusingkan atau informasi yang berkontradiksional. Jadi informasi yang berlawanan, yang saling nggak cocok gitu, yang kontradiksi gitu loh. Nah, terus kalau Min Young malah dibilang begini. Disillusionment, delusi atau halusinasi dan fantasi dan hayalan kamu tuh udah berakhir deh gengs. Akhirnya kamu bisa mengungkapkan apa sih namanya watak aslinya seseorang yang kamu anggap, yang kamu harapkan orang itu baik buat kamu. Ini kenapa nih? Ini kenapa begini? Kayak orang udah pernah relationship, kayak orang udah pernah dating tapi tiba-tiba teteo gitu loh. Kurang pas, kurang cocok garamnya. Kok jadi penisirin? Ini kan filmnya tahun 2016 kemarin kan udah 4 tahun. Anything can happen. Kemudian kan dia juga bintang another project. Boleh nggak kita tanya 2 kali ya pakai kartu angel ya? Pertama ya, kita tanya udah pernah dating. Oke guys, sekarang kita lanjut dengan minta clarifier dari kartu yang kuning ini, kartu love oracle cardnya. Soalnya di sini what's going on exactly ya. Kita cuma pengen tahu apakah this couple, par-par couple ya, par-par couple ini pernah dating ya, pernah dating atau tidak. Karena kok di sini kartu untuk seorang Min Young keluarnya kok apa namanya, you finally reveal the true nature of a person that you hope was truly good for you gitu kan. Nah, apa mungkin ada sifatnya si Mas, sesuatu hal dari Josun lagi Seo Joon yang mungkin Min Young belum pas gitu loh, bukan nggak serak ya, belum pas lah enak ngomong kayak gitu ya. Saya cuma pengen tahu apakah mereka pernah dating walaupun diam-diam, entah kapan deh. Saya nggak ngomong tanggalnya ya, entah baru-baru ini, entah masa lalu. Karena kan kejadiannya kan udah 4 tahun yang lalu tuh film ya kan.
rumors ini kan bergerak kan udah cukup lama ya, mereka tuh deket lah, apalah, love gram apalah gitu ya. Saya cuma pengen tanya, pernah nggak sih mereka itu melakukan pendekatan secara personal gitu loh, walaupun tidak ada dispatch, hanya mereka yang tahu lah ya gimana caranya, kita nggak ngerti ya, mereka juga ada both are adult gitu loh. Pernah nggak Park Min Young sama Mas Sojun tuh diam-diam ngedate gitu loh? Maybe, tuh jawabannya maybe. Terusnya saya tanya sampai 3 ya, ada kayak maybe lagi tuh, maybe terus. Harus define mothers, Sojun, Min Young, have you ever dated each other? Yes, maybe yes. Jadi kemungkinan mereka pernah ngedate, gengs ya. Terus akhirnya setelah mereka mungkin ngedate, saling tukar pikiran, kelihatan sifat-sifat aslinya si Sojun yang mungkin sama Min Young belum begitu pas. Makanya Min Young tadi kan langsung, ibarat kata kartunya kan langsung kayak dia mengunci diri, memagar dulu sebentar gitu loh. Mungkin ada beberapa hal yang mereka belum bisa further. Nah, terus udah gitu kata-kata di sini juga, the relationship is influenced by external forces. Ada yang mempengaruhi relationship mereka sih, atau banyak bayang-bayang di belakangnya si Mino. Sorry, kok jadi Mino, oh my god, di belakangnya Min Young gitu loh. Makanya si Park Sojun merasa, ih kok rusuh banget sih geng gitu loh. Tapi dia karena seperti biasa kan, Park Sojun status quo. Tadi kan keluar kartu status quo-nya dia yang gue udah bacain tadi tuh. Jadi si Park Sojun tuh merasa, ya udah deh, gue juga nggak mau membuat keputusan yang buru-buru, biarin aja dulu kayak gini gitu loh. Disuruh be patient dan disuruh sabar si Park Sojun sambil ngeliat kanan ngeliat kiri gitu. Mereka pernah dating nih, maybe yes. Nah, aku mau confirm pakai kartu angel ya. Pakai kartu angel aku mau confirm lagi gitu loh. Kan ini kan maybe yes. Ya, di sini saya cuma pengen tanyain sama kartu angelnya, apakah ini orang nih pernah dating? Karena alurnya kok kayak orang pernah. Ini kan saya baca, ini kan pertama kan current energinya dulu. Terus kan saya tanya lagi, kok keluar kartu kuning ini? Kartu kuning tuh kayak kartu yellow ini, kayak kartu ini mbak. Bukan saya bilang warning ya, warning atau ibarat kata hati-hati loh, sebenarnya ada masalah itu seperti ini gitu, kayak gitu loh yang terjadi gitu loh. Kayak sebagai bukan afirmasi, konfirmasi, hati-hati loh, ini yang terjadi loh saat ini sebenarnya behind the scene gitu loh. Nah, ini orang pernah dating nggak sih? Ini kalau di kartu yes maybe no, saya yes maybe yes, kecenderungannya iya pernah. Kalau kartu angel gimana jawabnya? Mereka pernah nggak ya, walaupun diam-diam ya, walaupun cup nobody knows, hanya Tuhan dan mereka saja yang tahu. Mereka pernah nggak punya momen berdua sendiri gitu loh, saling conversation heart to heart. Park Min Young, Sojun, please give me the energy ya. Pernahkah mereka dating to each other? Karena ini penting sekali untuk sekedar konfirmasi. You guys see what I shuffle. Cenderungan sih kalau kata saya tuh kan yes, pernah kayaknya ini. Cuman things not working smoothly gitu loh. Hayya tuh, karena kartu falling in love-nya keluar di lakinya, perempuannya juga keluar kartu King of Cups-nya gitu loh. Nah, gitu loh gengs. Hayya ya, kalau kayak begini sih we cannot do any further kecuali mendoakan yang terbaik ya buat mereka ya. Soalnya coba kita tanya lagi sama ini, aku mau tanya sama kartu apa lagi ya. Di bot ini sih ya, kartu cintanya udah, romance udah, untuk konfirmasi aja sih gitu loh, what they have to do gitu loh. Healing card. Coba kalau memang mereka lagi ada masalah misalnya mereka lagi ada, saya suka meritil suaranya, saya demen sih. Saya suka sesuatu yang bukan di surface aja, tapi sesuatu yang deep down on the bottom. Ibarat kata kalau bottom lautan gitu, kita korek terus gitu loh, sampai ke kerak-keraknya nih ya. Spirit of the universe, sebenarnya apa yang harus mereka healing sih dari antara mereka berdua? Tuh kan kelihatan kan akhirnya.
kenapa perempuan kok jadi kayak apa, Minyongannya kayak jadi extra careful. Apa harus mereka healing antara mereka dua, Pak Minyong dan Park Seo-joon? Hello, what they have to heal to each other? Entrapment, kemudian merasa terjebak sama apa? Alchemy, terusnya ada lagi sama unleash your creativity. Entrapment merasa terjebak akan keadaan, terus mereka harus menguatkan lagi kemistrinya mereka. Unleash your creativity, kalau unleash your creativity mah itu kan urusan mereka berkarir ya. Ya mungkin komunikasi lah kalau kata saya, kemistrinya tuh mesti dihidupin lagi. Tapi memang si tipikalnya si Seo-joon nggak mau maksa untuk urusan romance, dan dia juga lihat situasi, dia ya udah dia ngegantung aja dulu begini gitu loh. Kita tanya lagi ya, sekali lagi ya, sekali lagi, kemudian tanya lagi aja sekali lagi, apakah potensial mereka ke depannya gimana ya, maksudnya apakah both these two people kedepannya bisa melewati lah hurdle inilah, ibarat kata mereka bisa baik-baik aja. Apakah mereka kan baik-baik saja, Park Min-young, Park Seo-joon gitu loh. Nah kan baru ketahuan, oh you guys ketahuan what's going on there. Oke ya, apakah mereka bisa melewati ini, mereka bisa menyikapi inilah ya dengan baik-baik saja. Gila ya, dinamika relationship orang tuh seperti ini gengs. Kita nggak bisa everything is fine all the time, tuh nggak bisa say. Mereka tuh melewati ujian hidupnya masing-masing. Perjalanan romansa orang tuh beda-beda sih, mereka bisa melewatinya kok. Kayaknya mereka yang belum mau, kalau kata saya sih memang mau behind the scene dulu. Wait and see. Yes, wait. Mereka juga lagi menunggu momentum gitu loh. Memang lagi begini. No, nah lo 50-50. Yes, wait, no. Tanya lagi ya, to be able to overcome the wait. See, only time can tell. Udah mau diapain lagi kalau kayak gini? Gak bisa dipaksa guys energinya. Jadi it looks like, in my opinion, in my intuition said, I feel that mereka sudah pernah ngedate, sudah deket. Terus mereka ternyata ada beberapa mungkin sifat-sifat Seo-joon yang mungkin bagi seorang Park Min-young itu ya mungkin we don't know ya. Aku tidak mau tidak mau memberikan bad image juga kepada Seo-joon. Ada beberapa hal yang mungkin tidak pas untuk seorang Min-young itu loh. Makanya di sini ada disilusi dan fantasinya udah berakhir. Ternyata orang tersebut tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Ternyata sifat aslinya dia itu tidak seperti yang kau harapkan gitu. Di sini memang kebesaran hati sih Mbak Min-young juga nggak bisa mencari yang terlalu perfeksionis. Nggak ada Mbak Min-young, nggak ada. Kekurangan orang terus diterima, nggak ada. Kalau kita cari kekurangan orang mah sampai kapanpun mah banyak kekurangan orang. Coba carilah kelebihannya. Nah, untung di sini Seo-joonnya, aku lebih senang dengan, maaf ya, bukan aku berpihak pada Seo-joon, aku juga wanita. Cuma saya lihat di sini laki-lakinya jauh lebih anteng, lebih cool gitu loh. Karena dia tahu di sini banyak influensi di kiri, emang influensi di kiri itu banyak. Terus banyak gosip-gosip yang dia dengar gitu loh. Banyak external forces, kan dibilang ada influences dari external forces, bukan dari internal mereka, tapi dari luar mereka gitu loh. Gila ya, oh my god, akhirnya ketahuan lu begini loh. Hahaha. Ya udah, ini aja saya yang aku bisa sampaikan. Kalau udah kayak gini kita mau ngomong apa? I'm just a reader, kalian pencintanya Park couple, ya kan? Kita cuma bisa doakan yang terbaik untuk mereka bisa melewati ini. Kalau jodoh nggak akan kemana kok, tenang aja. Kalau memang udah jodoh, fate-nya bisa kebalik nanti. Ini kan fate-nya lagi miring nih, lagi kebalik. Fate-nya bisa berdiri gitu. Ini kalau lagi kayak gini nih, ya supaya fate-nya kembali berdiri ya, fate atau takdir destiny mereka kembali berdiri, ibarat kata kembali bersama, ibarat kata gitu ya. Ini mereka harus benar-benar banyak komunikasi, banyak membesar hati, banyak saling menerima segala flawless satu sama kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Kalau mereka benar-benar ingin memperjuangkan ya. Kalau cuma ngecek ombak, kita nggak tahu. Misalnya udah ngecek ombak dulu, gue coba dating sama dia, tapi mungkin dipikir kayaknya nggak pas, jadi udahlah lerai.
Ya terserah ya, itu urusan mereka. Tapi kalau mereka masih mau mempertahankan, ya kenapa nggak cuma sekedar cek ombak, cuma sekedar dating sebentar terus ternyata nggak cocok terus pergi gitu kan. Orang kan macem-macem ya Mbak ya, ada yang mau bertahan, ada yang udahlah mungkin bukan jodoh gue, lewat. Karena di sini ada kartu gini nih, ini aku bingung dari seorang Minyo, ada kartu lost tuh, makanya tadi ada kartu ini, makanya gue bingung nih apaan sih nih. Kan kita kan connecting the dot di sini. Kok dia merasa kayak Pak Sojun udah lost dari dia, karena bukan Pak Sojun bukan kapal gue untuk berlabuh nih. Terus di sini keluar kartu ini, ternyata ilusi Anda dan fantasi Anda berakhir. Kamu ternyata kamu bisa menyingkap, reveal the true nature of the person that you hope was truly good for you. Gitu loh, paham ya? Jadi kita connecting the dot di sini. Gitu. Wow, how am I supposed to say now, guys? Anyway, ini saja ya. Pilih disikapi dengan bijaksana, open mind lah di sini kalian ya. Ini kan reading the energy of their current situation. Pokoknya kita doakan saja yang baik-baik, kita kasih vibrasi yang positif, kita pikirkanlah yang baik-baik tentang mereka berdua. Pokoknya sukses terus buat Park Couple, Park Min-young, Park Seo-joon, kedepannya sukses terus di dunia entertainment Korea Selatan, makin digemari, makin dicintai sama penggemarnya, dan selalu memberikan karya-karya yang terbaik buat kita semua. Itu aja ya guys ya. Yang pada demen di breeding jangan kekaget-kaget ya, saya aja tuh juga kaget. Jadi yang paling terkaget-kaget tuh kartu kuning sama kartu ini, yes or no sama kartu angel, itu harus dikombine. Saya sekarang saya pakai itu untuk mengafirmasi lagi, mengkonfirmasi lagi gitu loh, dari getaran yang saya baca sebelumnya. Itu aja, terima kasih kakak-kakak semua. Untuk next reading, kalau Tuhan berkenan, insya Allah saya akan bacakan Shin Hye-sun sama Kim Hyun Jung ya. Itu mereka adalah pemeran aktor dan aktris di drama yang sangat hit ya, Mr. Queen. Itu lucu sih memang. Lucu sekali, tapi gue belum selesai guys. Gue selesaikan dulu nontonnya, nanti kakak bacakan untuk next reading. Itu aja ya. Shin Hye-sun apa Shin Hye-sun namanya? Shin Hye-sun. Ya Shin Hye-sun kan ceweknya ya. Itu aja. Terima kasih. In the meantime kalian semua take care, stay safe, stay happy. Kemudian spread love ya, spread love. Don't spread negativity. Dunia ini sudah penuh dengan caruk marut kenegativitian segala hal gitu. Udah capek dunia ini. Coba kita banyak memberikan kasih sayang, semangat, ulas asih kepada semua semesta, kepada alam semesta dan semua makhluknya gitu loh. Saling take care, saling ngulas asih, saling asah asuh gitu ya. In the meantime, take care, God bless us all. Namaste people, bye bye, see you on my next reading, bye.